Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rizky Revina dalam program acara NBA Ngobrol Bareng Ahli. Di sini kita nggak hanya ngobrol biasa, tetapi tentunya kita akan mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, wawasan yang luas dari para pakar gitu ya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga politik di masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita berbicara tentang Maulid Nabi? Karena masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya narasumber kita juga ahli dan pakar di bidangnya dong. Siapa lagi kalau bukan Gus Rikal Dikri. Yuk langsung aja kita temui Kang Rikal. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Sehat terus ya. Kalau pertanyaannya kumaha jangan panggil Gus dong. Kang aja gitu loh. Siap. Biar lebih akrab kita Iya, ya. kan orang Sunda Aja, gitu. Kang, Iya, kita ya. gitu loh. Oke. Baik nih Kang, langsung aja nih. Sebelumnya saya ucapin terima kasih Iya. karena Rikal ini mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat pasti jadwalnya ya. Kerja di mana-mana gitu kan. Apalagi Kang Rikal ini juga seorang CEO dari Agama Akal TV gitu kan ya. Boleh. Nah, terima kasih sudah mau datang di Iya, podcast kami, terima kasih gitu. sama-sama telah Hatur nuhun cek orang Sunda teh nya. Muhun sami-sami. Oke nih Kang, ngomong-ngomong tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini kita juga masih memperingatinya ya di bulan Maulid Nabi ini. Sebenarnya bagaimana kita bisa memaknai daripada Maulid Nabi itu sendiri Kang? Mangga. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Ipi dan juga NBA ya. NBA. NBA. Iya. Ini bukan basket ya Bang? Iya. Tapi kan harusnya NBA aja gitu loh. Kalau itu kan singkatan bahasa Indonesia kan. Oh iya, mohon bisa. Tenang nu penting mah ngobrol bareng ahli gitu dah. Ya, tapi sebetulnya saya bukan ahli apa-apa gitu loh. Nah, itulah makin tinggi pohon tuh ya. Apa ya? Maksud aku kayak ilmu padi. Tapi begini, menyoal Maulid ini ya, kita bicara soal Maulid. Apa sih yang harus kita peringati di Maulid? Terus apa benar sih Maulid ini suatu hal yang tidak ada ajarannya di dalam agama gitu, di Islam terutama. Di dalam Al-Quran itu sering diceritakan kisah-kisah besar orang-orang besar. Misalkan Nabi Zakaria itu ada juga memperingati untuk memperingati hari lahir atau peringatan orang-orang saleh Nabi Zakaria. Misalkan ada Nabi Isa, bahkan Nabi Isa sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran itu salamun yauma wulidtu, keselamatan, kesejahteraan bagiku di hari kelahiranku. Itu kan sebuah ucapan Natal yang sangat bernas gitu, ada nasnya di dalam Al-Quran. Itu kan banyak orang yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu hukumnya kafir gitu kan. Kita bisa murtad gara-gara mengucapkan selamat Natal karena ada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka itu adalah kelompoknya gitu. Ini kok hadis ini kok disampaikan pada konteks ini kan nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Jadi sebetulnya tidak ada hadis atau nas manapun yang mengharamkan pengucapan Natal. Apalagi Natal itu bahasa Yunani ya. Ya, itu Natal itu bahasa Yunani. Apalagi memperingati Natalnya Nabi Muhammad gitu. Kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang besar memang selalu diperingati hari kelahirannya gitu. Betul. Nah, Maulid itu bisa memiliki dua makna. Pertama itu Maulid itu bisa mengandung ismu zaman, suatu nama untuk waktu. Yang kedua bisa dimaknai sebagai ismul makan, suatu nama untuk tempat. Sama kalimatnya Maulid. Nah, kalau Maulid Nabi Muhammad itu harus dimaknai dua-duanya. Pertama kita mengingat hari kelahirannya, kedua mengingat atau menghormati di mana dia dilahirkan gitu. Nah, soal Nabi Muhammad ini, beliau itu terlahir sebagai seorang yatim. Ia ditinggalkan oleh Abdullah ayahnya
dan juga ketika dia dilahirkan dan masa kecilnya dia juga ditinggalkan oleh Sayyidah Aminah, ibundanya. Makanya Rasulullah itu sangat, kalau kita melihat dalam sisi antropologis dan sosiologis di era itu gitu, itu tidak seindah yang dibicarakan di syair-syair Maulid. Gitu. Kalau syair-syair Maulid kan banyak sekali ya, ada Barjanji, ada Simtud Duror, terus ada Maulid Ad-Dibai. Itu semuanya menyanjung Rasulullah. Bahkan di dalam Ad-Dibai itu fahtazul arsa wastibsar, ketika Rasulullah itu lahir aras mengguncang dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalimat-kalimat sastra gitu loh. Tapi kalau ingin melihat Rasulullah lahir sebagai seorang yatim, ia tidak terlalu diperhatikan gitu dan lain sebagainya, bisa dilihat di Al-Qur'an. Gitu. Bisa dilihat di Al-Qur'an. Itu sejatinya kisah Rasulullah itu yang real, yang sebagaimana kita melihat Rasulullah sebagai seorang yang yatim dan memang tidak terurus. Mohon maaf, ini dalam arti kata tidak terurus itu ditinggalkan ya. Kadang ini nanti dipotong terus diviralkan gitu loh. Saya bilang menghina Rasul gitu. Tapi memang kalau kita melihat, kita itu banyak hanya belajar sastra saja, sastra kisah tentang Rasul. Memang di Barjanji itu misalkan ada wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan maktunan maktu asrati biyadil qudratil ilahiyah. Nabi itu ketika dilahirkan nazifan, bersih, maktunan, alat vitalnya sudah disunat, maktu asurroti, dan sudah tidak ada bali, ari-ari kalau dalam bahasa Sunda Bali ya. Bali itu ari-ari kalau dalam bahasa Sunda. Nah itu sudah bersih artinya. Nah itu kan sebetulnya kisah-kisah sastra yang dicatat di berbagai buku-buku dan lain sebagainya. Kalau kita ingin melihat Rasulullah SAW itu adalah seorang yatim sebetulnya. Makanya saya sangat suka dengan surat Ad-Duha itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajid kayatiman fa'awa. Rasulullah seorang yatim gitu loh. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu sangat ingin mengangkat derajat-derajat anak yatim. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas bahwa orang yang mendustakan agama itu bukan Ahok. Bukan. Orang yang menistakan agama itu orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Dalam surat Al-Maun Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang menghardik anak yatim dan lain sebagainya, mengambil hak anak yatim. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Begitu cintanya Nabi kepada anak yatim gitu. Tapi ada ayat anak yatim, ayat di dalam Al-Qur'an tentang anak yatim itu disalahpahami sebagai ayat poligami gitu loh. Ada gitu ya Ustaz? Ada gitu loh. Nah ini kadang-kadang kan mohon maaf, ikhwan atau teman-teman kita di sebelah itu mengatakan bahwa ya poligami itu sunnah Nabi. Bahkan ada seminar pelatihan poligami gitu kan. Ada juga itu kalau iya, tapi bukan hanya pilot poligaminya, tapi ada ideologi di sana. Yang di ada makna yang tersembunyi gitu loh. Nah, satu ayat saya ingin mengatakan, ada surat An-Nisa kalau tidak salah. Jadi saya gak usah lah mencari ayatnya itu, cari aja sendiri, tapi saya akan katakan ayatnya gitu. Keenakan banget gitu loh disebutkan suratnya sama ayatnya. Ayatnya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian minan nisa'i dari perempuan, ma tobalakum semau kalian lah. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. 2, 3 atau 4. Itu kan. Mau nikahin cewek 2, 3 atau 4 silahkan. Gitu. Orang kan memahaminya hanya ayat itu tok. Ya, tapi tidak mengerti. Tidak seutuhnya ya, ayatnya. Jadi baru sepotong. Baru sepotong gitu loh. Jadi iya. Jadi orang kan memahami kalimat fangkihu, ankih, ankahayun kihu.
ankahayunkihu atau dari kata nakaha artinya nikah. Makanya ankih itu fi'il amar, ankihu itu maknanya adalah perintah sebetulnya kalau kita memaknai itu fi'il amar. Fangkihu maka nikahilah. Itu perintah artinya. Tapi sebetulnya itu bukan tidak menjadi perintah ketika ada fa-nya di situ. Karena fa di situ adalah jawabus syarti dari jumlah syartiyah sebelumnya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Makanya di dalam ayatnya begini, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Apabila kamu ingin memelihara anak-anak yatim gitu dan lain sebagainya, apabila kamu peduli kepada anak yatim, terus kamu tidak bisa berbuat adil dan lain sebagainya lah. Intinya begini, adil di dalam ayat itu muksid atau dari kata kosato itu muksid di dalam ayat itu adil kepada anak-anak yatim, fil yatama gitu. Jadi maka nikahilah jika kamu bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah. Maksudnya bukan anak yatim yang kita nikahi tapi ibunya. Nah, ayat ini konteksnya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu berperang di Makkah itu selama 80 kali. Itu bukan jumlah yang sedikit loh. 80 kali itu. Sangat banyak gitu. Nggak kebayang juga gitu ya. Kurang lebih 80 kali dia perang. Dan setiap perang pasti itu kan dulu kalau perang dalam perang itu perempuan atau laki-laki yang dilibatkan? Laki-laki. Otomatis laki-lakinya itu banyak yang korban ketika perang. Dan banyak meninggalkan istri-istrinya dan juga anak-anaknya begitu. Nah, jika kamu bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim ini, maka monggo nikahilah gitu loh, istri-istri mereka gitu. Jadi adil di sini bukan adil kepada istri satu, istri kedua, istri ketiga, tapi juga ke anak-anaknya juga. Itu ke anak-anaknya. Maksud ayat ini ke anak-anaknya gitu loh. Kalau kita berbicara soal adil, sebetulnya kita gak bisa adil. Tentunya istri muda lebih indah daripada istri tua gitu. Lebih kita sayang daripada istri tua gitu. Keadilan itu sangat berat untuk dijalankan. Iya, dan yang bisa adil itu cuma Tuhan. Iya, betul sekali. Manusia itu tidak bisa adil. Manusia itu bisanya mendekati keadilan mungkin ya. Mungkin. Itu pun 1001. Dan itu hanya orang-orang terpilih kayak nabi, wali atau para sahabat gitu kan. Makanya Sayyidina Ali itu dikatakan sebagai sautul adalatil insaniyah, penyuara keadilan kemanusiaan. Itu yang mengatakan itu seorang Kristen Maronit dari Libanon menulis buku Sautul Adalatul Insaniyah. Adalatil Insaniyah. Nah, kita tidak bisa berbuat adil. Jadi maksud adil di ayat itu kita adil menempatkan posisi anak-anak diri kita dengan anak asli kita gitu. Kita harus berbuat adil. Jika kamu bisa adil kepada anak-anak kamu dengan anak tiri kamu, maka yang akan menjadi anak tiri kamu, maka kamu nikahilah janda-janda itu. Nah, itu salah satu contoh strategi Nabi untuk mengangkat derajat anak-anak yatim gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang apakah ayat itu relevan atau tidak gitu loh. Saya kira kalau hari ini sudah banyak dinas sosial, yayasan yatim dan duafa dan lain sebagainya. Jadi kan intinya pada substansinya ayat ini kita pahami mengangkat derajat anak yatim. Bukan menikahi ibu-ibunya. Bukan menikahi wanita-wanita dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ya, tadi kita sudah membahas tentang Maulid ya, hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita mau tahu nih bagaimana wafat atau detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Kang, saya jadi pengen sedih kalau misalnya berbicara tentang wafatnya Rasulullah ya, karena pastinya semua orang pengen banget yang namanya bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Sementara pada zaman kelahiran kita kan kita tidak bisa bertemu dengan beliau gitu ya. Nah, bercerita tentang wafatnya Rasulullah, boleh nggak Akang sharing juga ke kita semua nih gitu? Saya kadang sedih kalau menceritakan kisah wafatnya Kanjeng Nabi. Betul. Dari mulai detik-detik ya beliau meninggal. Karena
untuk umat muslim di Indonesia ini kebanyakan itu memperingati Maulid. Iya, betul Memperingati sekali. kelahirannya Nabi, tapi tidak memperingati wafatnya Nabi gitu. Nah, itu dia, Kang. Kebanyakan kita tidak tahu sejarah wafatnya Nabi itu bagaimana. Ingin kembali saya kepada yang tadi sebelumnya bahwa Nabi itu tidak mewariskan sistem politik yang baku ketika Nabi membangun Madinah itu. Ya. Gitu. Artinya Nabi membangun Madinah hanya sesuai dengan darul ittifaq atau kesepakatan saja, kesepakatan dengan orang-orang non muslim dan sebagainya. Setelah itu kita akan melihat bagaimana wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan dari sinilah nanti mulai perpecahan umat Islam. Kalau sekarang dikatakan Islam yang benar, yang Muhammadi, itu Islam siapa gitu? Islam NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya, atau apa gitu. Semua mengklaim bahwa yang dianut oleh mereka adalah Islam yang Muhammadi, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa melihat dari ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sakit, terus hanya ditemani oleh beberapa orang saja keluarga Nabi seperti Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan lain sebagainya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, memang ini banyak sekali versinya banyak sekali, dan saya kalau menceritakan semua itu tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Ya, karena ceritanya pasti sangat panjang sekali ya kisahnya. Panjang dan sangat dramatis, sangat menyedihkan. Betul. Ketika Rasulullah SAW itu meninggal, dari sejak detik dia meninggal menuju dia dimakamkan itu 3 hari. Jadi 3 hari baru dimakamkan Rasulullah SAW. Dan kondisi pada masa itu hanya keluarga Nabi yang menemani jenazah Rasulullah SAW. Gak ada para sahabat. Oh ya Allah. Para sahabat itu gak ada. Mereka apakah tidak mengetahui atau memang sengaja tidak menghadiri? Mengetahui, nah bahkan Sayyidina Umar itu marah. Sayyidina Umar kaget. Saya gak percaya Muhammad meninggal, kata Sayyidina Umar. Ditenangkan oleh Abu Bakar. Umar, berimanlah kepada Allah, karena Allah itu tidak mati, sedangkan Muhammad itu mati. Ditenangkan. Nah, tapi setelah itu selesai gitu, gak ada apa-apa lagi. Jadi yang menemani jenazah Rasulullah ya hanya Ahlul Bait, hanya keluarganya Nabi gitu. Mungkin ada para sahabat seperti Salman Al-Farisi, Abi Dzar, Miqdad dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat yang inti itu, yang dikatakan di dalam berbagai riwayat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Ali masuknya apa? Keluarga Nabi, menemani jenazah Nabi. Posisi waktu itu namanya ada satu tempat, Sakifah Bani Saidah. Di situ kaum Muhajirin dan Ansor itu konflik, artinya rapat terus konflik di situ. Ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah seorang Ansor yang mana orang-orang itu waktu itu pas kumpul di Sakifah itu ingin membaiat Sa'ad bin Abi Ubadah. Tapi orang Muhajirin menolak karena Sa'ad bin Abi Ubadah orang Ansor. Tapi orang Ansor kekeh gitu. Kekeh ingin memimpin setelah Nabi. Karena dia meyakini bahwa Ansor lah yang menolong Nabi, memberikan kekuasaan kepada Nabi di Madinah. Jadi dia orang Ansor ini ingin dapat hadiah lah. Kalau kata Gus Yakut ingin dapat hadiah. Iya. Nah, akhirnya konflik di situ kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga kata kaum Muhajirin datang, ada Abu Bakar yang cocok memimpin Rasulullah itu adalah dari Bani Quraisy, dari orang Quraisy. Dan orang Quraisy itu adalah Abu Bakar. Sehingga ada salah satu adagium bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy. Kalau dari Quraisy tidak sah. Terjadilah kesepakatan bahwa Abu Bakar adalah perwakilan dari Quraisy, tapi dari Bani Taim. Gitu. Nah,
satu kelompok kabilah kecil Abu Bakar ini, bukan seperti Bani Hashim dan lain sebagainya. Bani Hashim besar, Bani Muthalib besar, tapi Bani Taim ini sedikit dari kelompok Quraisy. Diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah, pemimpin, dan dibayat, semua orang berbayat. Keluarga Nabi waktu itu dia menemani jenazah Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat itu berkonflik ngurusin kekuasaan gitu loh. Oh ya Allah. Ibarat begini, di sini saya Sedih meninggal. banget ya. Iya, di sini saya meninggal misalkan. Yang menemani jenazah saya itu cuma Mas Adam sama siapa gitu, berempat lah. Sedangkan yang lainnya itu ngurus kekuasaan gitu, ngurus politik. Ya. Itu bayangkan sekelas Rasulullah, orang yang dikagumi oleh banyak umat, dianut oleh semua kalangan gitu. Ketika meninggalnya itu para sahabat meninggalkannya, dalam arti tidak mengurusi jenazah Rasulullah. Itu sampai 3 hari baru dimakamkan. Ya Allah ya Rabb. Dan yang memakamkan itu Sedih banget ya. Iya sedih, memang sedih. Padahal kan seharusnya yang namanya sahabat gitu kan, apalagi mengetahui kematian Rasulullah ya harusnya ada juga gitu kan ya. Jadi ada, jangan saat sukanya aja, waktu duka juga harus ada, harusnya seperti itu ya. Iya, makanya sahabat itu kan harusnya seperti itu. Betul. Nah, setelah Rasulullah SAW dimakamkan, keluarga Nabi seperti Sayyidah Fatimah itu tidak ingin membaiat diri kepada Abu Bakar, gitu. Sehingga sampai akhir hayatnya Sayyidah Fatimah itu tidak berbaiat kepada Abu Bakar selama 6 bulan. Ya, selama, dalam riwayat lain Sayyidina Ali juga tidak berbaiat kecuali setelah Fatimah meninggal, Sayyidina Ali baru berbaiat. Gitu. Tapi dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan setelah Rasulullah meninggal 40 hari Sayyidina Ali baru berbaiat. Nah, di sini mulai perpecahan Islam di situ. Jadi perpecahan Islam itu hanya satu akibatnya, itu politik. Karena politik, bukan karena ajaran sebetulnya. Karena politik. Sehingga pada era Abu Bakar memimpin itu banyak sekali orang, kelompok-kelompok pemberontak terhadap Abu Bakar. Orang pada murtad, tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Sehingga Abu Bakar tidak mempunyai payung hukum. Bagaimana cara menghukum orang-orang ini, kata Abu Bakar? Muncullah Abu Hurairah namanya. Sering mendengar kan dalam riwayat hadis. Iya, betul. Nah, tiba-tiba Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, orang yang murtad, yang tidak membayar zakat itu harus diperangi, dibunuh dan halal darahnya. Sehingga waktu itu kelompok-kelompok yang memberontak kepada Abu Bakar, yang tidak mau membayar zakat dan sebagainya, itu dibunuh dan sebagainya. Payung hukumnya atas dasar hadis ya Abu Hurairah gitu. Padahal kita gak tahu juga itu hadis dari mana gitu loh. Karena waktu itu Abu Bakar bingung juga payung hukumnya apa nih untuk menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat itu. Betul. Mungkin kalau sekarang di era kepemimpinan Abu Bakar, Ibu Sukmawati itu udah dibunuh gitu. Pindah agama gitu loh. Betul. Nah, itu sebetulnya Abu Bakar waktu itu mencari payung hukum. Muncullah Abu Hurairah sebagai Abu Hurairah itu dia itu hidup. Jadi sebelum Nabi meninggal, 3 tahun sebelum Nabi meninggal, Abu Hurairah itu baru lahir. Gitu loh. Baru lahir. Tetapi Abu Hurairah salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis. Terlepas dari kontroversi sosok Abu Hurairah, tapi dia bersumbangsi besar terhadap risalah-risalah Nabi dalam bidang hadis gitu. Nah, jadi ketika Abu Bakar terpilih, terus Umar, Utsman hingga Ali. Nah, pasca Rasulullah meninggal itu ada 2 kelompok. Pertama Syiah dan yang kedua non Syiah. Belum ada istilah Ahlussunnah sebetulnya. Belum ada istilah Ahlussunnah. Meskipun sebagian orang mengatakan Ahlussunnah itu sejak zaman Nabi gitu. Ya, padahal tidak ya. Padahal tidak juga. Dalam menafsirkan hadis ma'ana alaihi wa ashabi gitu kan. Padahal hadis yang lebih sahih itu adalah yang mengikuti Al-Qur'an dan Ahlul Baitku gitu. Nah, sehingga muncullah kelompok Syiah. Ini berdasarkan satu hadis, ya Ali anta wasi'atuka humul faizun. Engkau dan Syiahmu, kelompokmu itu adalah orang-orang yang
bahagia dan lain sebagainya, yang akan selamat nanti. Nah, di sini muncul kelompok Syiah. Jadi Syiah itu bukan ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah dan konflik dengan kelompok Muawiyah, bukan. Tapi sejak ketika Rasulullah SAW meninggal, karena keluarga Nabi itu disakiti oleh para sahabat, karena para sahabat itu mengambil keputusan semaunya mereka di Sakifah itu, gitu kan. Akhirnya muncullah kelompok yang pro terhadap keluarga Nabi, yaitu disebut kelompok Syiah. Gitu. Oh, gitu. Nah, Syiah itu partai Islam pertama sebetulnya. Oh, gitu ya. Jadi Berarti masuknya ke politiknya gitu. zaman Nabi dulu ya. Jadi ya Syiah itu partai Islam pertama. Akhirnya disitulah berjalanlah kekuasaan selama Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Seluruh khalifah itu meninggalnya tidak wajar. Oh. Kecuali Abu Bakar. Tapi Abu Bakar pun itu versinya banyak. Ada yang meninggalnya wajar, normal-normal aja. Ada yang mengatakan Abu Bakar diracun. Gitu. Dan yang lainnya ada yang dibunuh, ada yang diracun dan sebagainya. Nah, itulah salah satu kisah yang mengatakan bahwa Nabi tidak memberikan satu sistem politik yang baku. Misalkan kalau hari ini itu ada orang yang masih berbicara tentang khilafah atau kelompok HTI mungkin ya dan lain sebagainya, berbicara khilafah, itu mereka akan membuat sistem seperti apa gitu. Apakah sistem seperti Rasulullah atau sistem seperti Khulafaur Rasyidin, karena berbeda-beda. Ya. Rasulullah itu sebagai pemimpin yang istilahnya yang tidak terlalu besar sebetulnya, hanya menguasai sebagian jazirah Arab saja. Nah, baru ekspansi wilayah itu di era Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab terkenal gagah dan sebagainya, dia melakukan ekspansi wilayah ke mana-mana hingga ke daerah Andalusia sana, Spanyol dan sebagainya. Itu dulu kekuasaan Umar bin Khattab. Nah, dari perjalanan sahabat ini itu berbeda-beda. Kalau Abu Bakar itu dibeat atas hasil musyawarah dari Sakifah tadi, terus Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi itu tidak ada sebetulnya proses demokrasi antara Abu Bakar ke Umar itu. Itu hanya ditunjuk gitu loh. Jadi yang dimaksud proses demokrasi itu apa sebetulnya? Proses musyawarah. Yang musyawarah itu terjadi juga di Sakifah tadi itu. Bisa dikatakan juga itu sebagai proses demokrasi juga gitu. Nah, jadi ada musyawarah, tapi musyawarah itu tidak menghasilkan kesepakatan yang semua orang setuju gitu. Wajar gitu, karena ada sebuah ungkapan ridon nas goyah la tudrok. Tidak mungkin semua orang, misalkan Pak Jokowi terpilih jadi presiden, tidak mungkin pasti orang semua ada suka. yang pro kontra gitu ya. Gitu kan. Ada yang setuju, ada yang begitu enggak. juga dulu di era sahabat Nabi gitu. Sama itu ya. hal yang wajar ya. Sama aja gitu. Jadi tidak ada satu sistem politik pun yang sempurna di dunia ini. Ya, betul. Gitu. Tidak ada sistem politik pun. Nah, artinya apa yang diwarisi Nabi itu bukan sistem politik. Yang Nabi itu mewariskan kepada kita itu bukan sistem politik, tapi adalah sistem moral, akhlak gitu. Jadi kalau dikatakan Nabi mewariskan sistem politik, enggak juga. Itu kan perjanjian Hudaybiyah itu bukan sistem politik, tapi itu adalah moral, muamalah, berhubungan dengan umat yang lain gitu. Betul. Nah, tapi orang banyak berpandangan bahwa itu adalah sebuah sistem politik. Bukan, gitu. Iya. Jadi salah menafsirkan juga ya saat itu ya. Nabi itu kan diutus menjadi rasul, bukan menjadi seorang raja. Bukan menjadi seorang sultan. Betul. Menjadi bahkan dia terlahir dari seorang yatim kok. Berbeda dengan agama-agama yang sifatnya arodi. Misalkan seperti agama Hindu, Buddhis, itu biasanya tokoh-tokohnya itu terlahir dari seorang raja. Betul. Sedangkan agama-agama Samawi seperti Nasrani, seperti Islam, itu kebanyakan nabinya itu terlahir dari orang-orang miskin, yatim dan sebagainya. Kita lihat cerita Isa misalkan, dia terlahir dari seorang ibu, Maryam yang tidak punya apa-apa, begitu juga tentang Ibrahim dan lain sebagainya. Itu ajaran-ajaran Samawi itu memang terlahir dari nabi-nabi yang
fakir miskin gitu. Iya betul sekali. Oh masya Allah ya, ilmunya ini benar-benar sangat banyak. Ini belum seberapanya ya Kang ya, masih lebar lagi ya kalau misalnya mau diceritain banyak, nggak cukup waktunya gitu ya. Oke, boleh nggak Kang ada closing statement nih buat pemirsa di rumah, pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Jadi tidak hanya untuk mengingatkan hari lahirnya, tetapi juga hari wafatnya pun harus tahu gitu kan. Dan apa aja yang harus kita teladani, apa yang harus kita lakukan gitu, supaya kita sampai kapanpun tidak akan pernah melupakan gitu tentang Nabi Muhammad SAW ini sebagai apa ya, istilah suri teladan bagi kita semua gitu. Silakan Kang. Closing statement itu kan artinya menutup diskusi gitu. Iya. Sebetulnya diskusi itu harusnya tidak ditutup, harusnya tetap Disambung. Saya kira dalam closing statement ini saya ingin mengatakan bahwa Islam itu agama yang saya kira paling rasional daripada agama-agama yang lain. Dan Nabi itu adalah, Nabi Muhammad itu adalah tadi saya bilang sebagai gudangnya ilmu atau kotaknya ilmu gitu. Nah, tentunya untuk menjadi seorang yang berakhlak baik, akhlak itu kan moral, moral harus mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Betul. Nah, dalam neuroscience, ilmu neuroscience itu mengatakan bahwa moral itu dari emosi gitu, bukan dari akal. Sedangkan Al-Quran itu kan berbicara tentang rasional. Nah, ini agak riskan ya dengan penelitian sekarang. Artinya apa sebetulnya? Untuk menata emosi yang baik agar melahirkan moral yang baik, maka dari itu perlu rasionalitas yang baik. Betul. Akal yang baik, bahwa akhlak yang baik. Akhlak itu, Al-Quran itu mengarahkan emosi kita. Nah, makanya orang neuroscience itu dia berbicara semua kebenaran itu adalah kebenaran dari akal itu. Betul sekali. Dan lain sebagainya gitu. Artinya bagaimanapun seluruh ajaran agama itu bisa kita rasionalkan dan kita kontekkan ke zaman sekarang. Kita tidak bisa berbicara seperti di dalam surat Ar-Rahman misalkan. Di dalam surat Ar-Rahman itu bentukan surga itu ada sungai, ada rumah, terus ada bidadari dan lain sebagainya. Permadani di pinggir sungai itu kita tidak bisa menafsirkan itu sebagai teks. Maknanya sama seperti teks yang dibicarakan, maknanya berbeda. Kalau maknanya seperti teks yang dibicarakan, kita sudah bisa menciptakan surga lebih dari itu. Betul. Mungkin kalau di Indonesia rumah pinggir sungai sudah digusur Ahok gitu. Tapi dalam surat Ar-Rahman itu surga adalah gitu. Surga justru ya. Betul. Artinya berarti tafsirannya yang harus diubah. Betul. Saya kira itu. Baik pemirsa, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi di acara NBA Ngobrol Bareng Ahli, tentunya dengan tema-tema yang gak kalah menarik dari apa yang tadi kita sampaikan pada sore hari ini. Saya Lisha Revina pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.